Puji Tuhan. Baik, saudara, tidak terasa bahwa kita sudah beribadah secara online sejak lockdown yang terakhir. Sudah lebih dari 4 bulan ya. 5 bulan, saudara. Sudah 5 bulan. Dan kalau dihitung-hitung dari tahun yang lalu sejak virus mulai melanda dunia, kita diombang-ambingkan ya. Dari punya gedung datang ke gedung ibadah, lalu online, bisa dibuka dagang lagi, lalu kena lockdown, dan sekarang ini baru beberapa minggu lalu kita mulai start ke onsite lagi. Jadi mau tidak mau, saudara, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita dibawa terus ke dalam yang namanya the new normal. Normal yang baru, saudara. Normal yang baru itu apa? Yaitu siap diombang-ambingkan, saudara. Nanti ada lockdown lagi, nanti ada onsite lagi. Tapi kita selalu siap. Kalau mental ini kita tidak miliki, kita akan mengalami masalah. Masalah untuk memenuhi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam hidup gereja kita. Nah, baik, saya akan mulai dengan satu kisah tentang seorang yang bernama Edmund Hillary. Ya, Edmund Hillary adalah orang yang pertama yang menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Pada tahun 1952, kalau tidak salah ya, dia memulai ekspedisinya dan dia gagal pada waktu itu. Karena rute yang dia tempuh tidak memungkinkan untuk dia naik ke tempat itu. Lalu pada kesempatan berikutnya dia menghadiri suatu makan malam yang diundang oleh para pengusaha di kota London. Bersama dengan orang-orang pengusaha di sana, orang-orang penting di sana. Edmund Hillary diundang untuk berbicara. Dan ketika dia berbicara, di belakangnya ada gambar atau lukisan Mount Everest. Lalu dia berbalik ke belakang dan dia mengucapkan statement yang terkenal ini, saudara. Statement itu berkata begini. Mount Everest, memang aku kalah kali ini. Tapi pada lain kesempatan, aku akan mengalahkan engkau. Karena Mount Everest, sebagaimana tingginya engkau, besarnya engkau tidak akan berubah. Tapi aku, Edmund Hillary, akan berubah dan bisa berkembang. Dan betul, 1 tahun kemudian kira-kira, tepatnya tanggal 29 Mei tahun 1953, Edmund Hillary menjadi orang yang pertama naik ke puncak gunung tertinggi Everest. Dan konon dia tancapkan salib di situ. Cuman karena asistennya, siapa itu namanya? Si Tenzing Norgay. Dia tidak bisa main kamera, jadi tidak bisa diabadikan apa yang ditinggalkan oleh Edmund Hillary ini. Nah, tapi seperti halnya pengalaman dari Edmund Hillary ini, kita belajar satu hal. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan, ini adalah salah satu hal yang kita belajar pada pagi hari ini. Bukan satu-satunya, tapi satu hal yang penting. Untuk mencapai keberhasilan itu di dalam hidup kita ataupun di dalam gereja. Yaitu yang pertama, hari ini kita akan membahas satu hal saja, saudara. Yaitu haruslah kita memegang teguh dan memelihara God's vision di dalam hidup kita atau di dalam gereja. Yang garis bawah itu adalah God's-nya, saudara. Bukan personal visinya, bukan visi ambisinya gembala atau pemimpin pribadi, tapi God's vision ini. Nah, Alkitab mencatat ada satu kisah tentang hal ini yang dicatat di dalam kitab Yosua. Yang saya maksudkan adalah Yosua
pasalnya yang pertama. Dikatakan begini, saudara. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin. Nah, sama seperti visi yang diberikan kepada bangsa Israel, saya percaya Tuhan juga memberikan visi kepada setiap kita dan setiap gereja-gereja lokal yang Dia berikan. Nah, saya tidak tahu kapan saudara start join gereja ini, tapi gereja ini juga dimulai dengan visi, saudara. Saya akan ulang-ulang visi ini karena saya tahu beberapa kali kita ini lupa lagi. Yang menjadi doa saya, kalau satu kali saudara tertidur dalam khotbah, lalu dibangunkan apa visi gereja ini, saudara bisa langsung jawab gitu, saudara ya. Ini. Nah, perlu saudara ketahui bahwa hampir 30 tahun yang lalu, visi ini diberikan kepada senior pastor kita. Dan nats yang menjadi inspirasi dimulainya gereja ini, itu diambil dari Nats Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Saudara masih ingat? Yaitu kisah jemaat mula-mula. Ya, kisah jemaat mula-mula. Nah, berjalannya waktu, mungkin pada waktu statement visinya juga saudara mungkin sudah lupa. Kalau saudara masih ingat warta jemaat yang masih dibagikan itu ya, ada visi, misi, mungkin saudara nggak ingat itunya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian saya mengembalakan di Hill, saya temukan ada statement yang bisa menunjang Kisah Rasul pasal 2 ini, di mana ini merupakan visi mula-mulanya kita yang memudahkan kita ini. Karena kebetulan kita belajar tentang purpose driven life, dan ternyata purpose driven life itu sama dengan Kisah Rasul pasal 2 ini, saudara. Nah, Kisah Rasul 2 ini, kalau mau disingkatkan, itu terdiri 2 nats yang terkenal. Yaitu yang namanya The Great Commandment and The Great Commission. Nah, saudara sudah tahu apa isinya. Nah, dari 2 nats ini, The Great Commandment and The Great Commission ini, lahirlah 5 purpose ini. Ya, 5 purpose ini. Karena dari Nats Great Commandment, love the Lord your God with all your heart, itu come up worship. Worship itu is about memuliakan nama Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Lalu love your neighbor as yourself, itu yang namanya ministry atau melayani. Melayani, kalau kita melayani orang di dalam keluarga, itu namanya pelayanan, ministry. Lalu dalam Great Commission ada 3 hal. Yaitu go and make disciples, itu evangelism. Baptizing them, itu artinya fellowship, ya, fellowship. Jadi kalau di dalam Alkitab, kalau yang namanya baptize itu enggak cuman berdiri sendiri. Baptize, titik gitu ya. Selalu baptize into, ke dalam gitu ya, ke dalam fellowship keluarga Allah. Tidak ada bayi yang bisa survive sendiri. Selalu harus belong kepada family of God. Itu karena itu menjadi anggota dari keluarga Allah merupakan panggilan atau purpose Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Lalu yang terakhir, teaching them to obey, itu adalah discipleship. Nah, untuk memudahkan ini, saudara bisa ingat yang 5 ini. Beberapa dari saudara mungkin baru saja dengar, agak sulit. Untuk memudahkan, seperti tadi saya katakan,
Kalau saudara tertidur, saudara dibangunkan, saudara bisa langsung ingat, saya mudahkan purpose atau visi dari gereja ini, termasuk diri saudara pribadi-pribadi ini yang memudahkan adalah 3C atau 4C ini. Tapi yang penting 3C ya. C yang pertamanya komitmen. Yang kedua Great Commandment. Yang ketiga Great Commission. Will make a great Christian atau a great church. Mudah ya? Oke. Kalau saya matiin, saudara bisa ingat nggak? Jangan lihat layar. Kalau saudara dicomot gitu ya. Apa sih visimu? Apa sih gerejamu? Saudara kira-kira bisa sebutkan mudah nggak ini? Komitmen kepada Great Commandment and the Great Commission. Mudah ya? Ya. Nah dari Great Commandment and the Great Commission itu aliran ada 5 itu. Dan kalau saudara tiap hari baca kisah Rasul, Rasapi gitu ya. Saudara akan temukan kelima hal itu. Bagaimana mereka berdoa bersama-sama, selalu berkumpul. Lalu Tuhan menambahkan jumlah, ada evangelismnya. Dan mereka disukai katanya ya. Merenungkan firman Tuhan di bawah kaki para rasul dan sebagainya. Mereka saling melayani, bahkan menjual barang-barangnya. Waduh, melayaninya luar semua. 5-5-nya ada semua di situ. Di kisah Rasul pasal 2 itu ya. Nah, tapi ini yang saya mau doakan supaya saudara mudah gitu ingatnya. Karena beberapa kali setelah berapa bulan saudara lupa. Apa sih visinya gereja ini? Nah ini supaya enggak ingat. Nanti beberapa bulan saya akan ulang lagi. Saya pikir saudara udah bosan. Tapi ternyata bukannya bosan malah lupa. Jadi saya akan ulang-ulang lagi gitu ya ininya. Baik. Nah seperti yang saudara ingat. Beberapa kali saya tekankan bahwa inilah kelima visi itu. Untuk memudahkannya lagi, kalau saudara mau ingat, bayangkan bayi secara jasmani. Bayi yang lahir dalam satu keluarga secara jasmani. Bayi itu lahir karena kasih dari orang tuanya. Betul enggak? Orang tua saling mengasihi, lahirlah. Ketika bayi itu lahir, tugasnya adalah menyadari bahwa orang tuanya mengasihi dia. Dan dia ada karena kasih orang tuanya. Dan karena orang tuanya begitu mengasihi dan dia sadar itu, dia balik mengasihi orang tuanya. Itu worship yang pertama. Ya. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, tidak ada bayi yang bisa survive sendiri. Dia harus belong to a family. Jadi bayi itu lahir ke dalam satu keluarga. Lalu yang kedua, bayi itu tentu tidak akan dibiarkan bayi terus. Di-expect untuk grow, tumbuh. Grow, karakternya bagus seperti orang tuanya. Ya, ini purpose yang nomor 3. Purpose yang keempat itu, kedewasaan dari seseorang itu bukannya karena jenggotnya, kumisnya, bulunya dan sebagainya. Tapi dari maknya itu how dia serve orang lain. Itu tandanya. Kalau saudara perhatikan rumah tangga saudara masing-masing gitu. Apalagi yang ada anak kecilnya. Ada tamu ngelihat gitu ya. Ngelihat usia nih. Tapi dia bisa langsung bedakan. Yang mana yang dewasa di rumah ini, yang mana bukan. Dari pelayanannya. Dari melayani ya. Lalu yang keempat, setelah anak ini tumbuh dewasa, dia di-expect untuk memberitakan kasih itu keluar. Mungkin dia menikah lagi dan sebagainya. Itu evangelism. Ini memudahkan saja analoginya. Supaya saudara ingat hal ini ya. Kelima persis ini. Saudara hubungan aja dengan bayi secara jasmani. Nah. Kalau kita sudah membahas apa yang menjadi visi Tuhan. Supaya kita bisa mengingatnya terus. Sekarang kita akan membahas hal yang kedua. Hal yang kedua ini adalah konsekuensi apa kalau kita gagal mengikuti visi Tuhan. Nah, saya akan ambil analoginya kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang diambil dari Bilangan 32. Mungkin agak terlalu kecil untuk yang di belakang, gak apa-apa. Tapi saudara ikuti saja, saya akan membacakannya ya.
Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliazar dan para pemimpin umat itu. Selanjutnya lompat ayat keempat. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini. Memang ada ternaknya. Lagi kata mereka kepada bani-bani yang tadi disebut di atas ya, suku-suku Israel. Jika kami mendapat kasih-Mu, ini berkata kepada Musa, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu. Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi ini berbicara kepada second generation ya. First generationnya udah mati semua atau hampir mati semua. Jadi ini second generation yang datang kepada Musa nih. Ayat 9, ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah. Maksudnya refer kepada bapaknya itu ya, dia cerita. Ingat gak kamu? Waktu bapak kamu angkatan pertama itu mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi bukan soalnya berapa lama kamu akan di padang gurun 40 tahun. Bukan itu, cuma 40 tahun itu what it takes membinasakan mereka gitu. Jadi artinya kalau mereka hidup sampai 80 tahun ya 80 tahun di padang gurun. Tapi artinya generasi itu dibinasakan oleh Tuhan. Dan it takes 40 tahun. Ayat ke-14. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Jadi saudara mengerti ceritanya ya. Jadi generasi yang kedua ini, sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, mereka tinggal di satu tanah di seberang sungai Yordan, di sebelah kanan. Ya, sebelah kanannya sungai Yordan. Sedangkan visinya Allah untuk bangsa Israel apa saudara? Menyeberang sungai Yordan ke arah timur ya, ke arah itu barat ya, ke arah barat. Jadi ini timur. Jadi saudara kalau susah timur baratnya ingat ini kiri dan kanan aja saudara gitu ya. Anggaplah ini sungai Yordan. Mimbar ini gitu ya. Lalu 2,5 suku, Rudi, Maria, Frans dan saya ada di sini gitu ya. Lalu yang lain masuk semua ke tanah Kanaan. Ya ininya. Jadi mudah, gampang gitu ingatnya. Di kanan saudara, dengan di kiri saudara. Kalau saya agak terbalik, saudara ngerti lah ya. Kiri dan kanan dan sebagainya. Baik. Nah, 2,5 suku, Alkitab berkata, minta kepada Musa. Ruben, Gad, setengah Manase minta kepada tanah ini baik untuk peternakan kita. Biarkan kami tinggal, jangan menyeberang. Musa mula-mula marah.
Ingat nggak bapamu dulu? Membuat Tuhan marah karena menolak masuk. Masa kamu mau mengulang lagi? Akhir kata kalau saudara baca ayat-ayat itu ya, mereka bisa membujuk-bujuk Musa sampai akhirnya mereka diizinkan. Ya sudah, kamu tinggal di situ. Yang lain masuk. Nah, apa yang saya mau katakan adalah begini. Nama daerah itu yang mereka pilih bernama Yabesi Gilead. Yabes Gilead. Ya. Yabes Gilead. Apa konsekuensinya jika seseorang, satu bangsa atau sekelompok menolak visi dari Tuhan? Yang pertama, orang itu atau kelompok itu akan merasa namanya kering. Dari mana saya tahu? Saya percaya kalau satu daerah dinamakan ada satu nama gitu ya, itu umumnya ada hubungannya dengan artinya. Saya nggak tahu saudara asal lahirnya di kota mana. Ada yang tahu kota mana lahirnya gitu? Ya, mungkin sekarang udah lupa gitu ya. Tapi saya pernah Google gitu ininya. Seperti saya dari Bandung. Kalau dilihat ada artinya Bandung itu. Ada yang mungkin lahirnya dari Surabaya. Nah, Surabaya agak gampang ingatnya karena Suro itu artinya hiu ya. Buaya. Jadi ini rupanya ada satu daerah pertemuan antara hiu dan buaya pada waktu itu. Atau Tasikmalaya, Batavia dan sebagainya ya. Ada nama-namanya. Bahkan nama-nama orang pun ada artinya gitu. Lain sama seperti kita. Nama siapa? Budi. Apa artinya? Nggak tahu gitu ya. Tapi kalau bangsa Israel tuh nama itu biasanya ada artinya. Termasuk nama tempat. Mereka memilih untuk tinggal di daerah yang namanya Yabesi Gilead. Dan Yabesi artinya dry, kering, tandus. Secara jasmani, ini tanah yang baik untuk peternakan. Tapi saya percaya Alkitab itu tidak sembarangan ya. Menyebut nama tempat ini adalah Yabesi. Ada satu makna rohani yang mau diberikan kepada kita. Bahwa Yabesi itu artinya kering. Mempunyai makna rohani yang sangat dalam, saudara. Rasanya tempat ini enak loh. Kami nggak usah nyebrang, kami nggak usah memenuhi visi dari Tuhan. Ini tempat enak. Tapi ternyata tempat ini dry, kering, saudara. Dan saya berbicara bukan hanya soal geografis loh, saudara. Ini berbicara soal dimensi. Secara fisik mungkin kita bisa nyebrang gitu ya di sana. Secara fisik mungkin kita ikuti visi Tuhan, tadi 55 itu, tapi hatinya ada di dimensi yang lain. Nggak suka dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita ini. Nah, bagi kita atau siapapun ya, saya sendiri, salah satu tanda yang cepat kita bisa rasakan, kalau kita ada di seberang ini, you feel dry. You feel dry. Kenapa ya? Atau bahkan saya kan udah ikut ibadah tiap minggu, gak pernah bolos malah. Tapi bisa yang namanya feel dry. Itu menunjukkan hati-hati. Maybe saudara ada di seberang. Ada di sebelah kanan. You haven't crossed the river. Ini saya berbicara secara dimensi juga ya. Jadi gak selalu hanya fisik, apalagi kalau fisik. Tapi secara fisik pun belum tentu bahwa kita ini jaminan bahwa ada di dalam visinya Tuhan. Yang kedua, selain kering, merasa kering. Yang kedua adalah saudara akan kehilangan visi. Kalau saudara udah mulai bertanya-tanya, apa ya visi saya ini?
ini visi gereja nih apa ya? Apa ya? Ada kemungkinan saudara tidak ikut menyeberang. Saudara ada tinggal di sebelah kanan Sungai Yordan tadi. Karena Amsal 29:18 berkata begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, maksudnya perintah-perintah Tuhan, Tauratnya Tuhan. Saya agak sedikit ini ya, dengan terjemahan Taurat itu seperti perintah-perintah gitu. Karena kalau saya menyebutkan tentang perintah atau law, berapa banyak yang saudara konotasinya negatif mendengar kata hukum gitu. Hukum. Negatif ya, hukum. Padahal Taurat itu bukannya hanya sekedar hukum yang negatif gitu saudara. Taurat itu kata aslinya adalah guidance, tuntunan, ajaran, didikan. Morah itu artinya guru. Torah itu artinya ajaran. Jadi dalam ajaran-ajaran Tuhan, didikan-didikan tuntunan Tuhan, tentu termasuk konsekuensinya. Kamu jangan ke sana. Nanti begini-begini gitu ya. Jadi seperti manual book lah. Kalau saudara beli manual handphone atau mobil gitu, kan ada termasuk warningnya di situ. Jangan, kalau mobilnya petrol, jangan diisi air atau jangan diisi apa gitu ya. Itu kan mengandung konsekuensi. Kalau saudara langgar, akan ada konsekuensinya. Tapi kalau saudara patuhi, saudara menikmati berkatnya. Mobil itu jalan dan sebagainya. Karena itu kalau kita melihat kata-kata seperti itu, imagine itu adalah kata yang aslinya. Yaitu ajaran, didikan, tuntunan, dan sebagainya. Nah, terjemahan yang lain dari bahasa Indonesia ini dalam bahasa Inggris, baik sekali. Dikatakan begini. Where there is no vision, wahyu ya, no revelations of God and His word, yaitu tadi ya, Torahnya, the people are restrained, liar. Atau ada juga terjemahan perish, binasa karena tidak terkontrol, tidak mau diatur. Tapi berbahagia dan diberkatilah mereka yang memegang tuntunan Tuhan ini. Ya, atau visi dari Tuhan ini. Nah, sekarang kita gabungkan dengan aplikasikan dengan visi dari kita tadi ya. Jadi ada golongan orang-orang yang memilih saya di seberang aja deh. Di sana susah. Ke seberang sana, aduh. Saya harus worship. Itu susah sekali. Di sini gampang. Gak usah berperang seperti di sana. Untuk berperang saya tahu gak mungkin sendiri, gak bakal menang. Berarti apa? Saya harus unity. Aduh, unity sama friends. Aduh susah sekali gitu ya. Di sini enak, lihat sama Hopeng. 2,5 itu ya. Saya bicara hal-hal apa, gosipin gereja dan sebagainya. Enak kan di sini. Gak usah perang, enak sekali. Tanahnya subur dan sebagainya. Di sana susah. Harus jadi worshiper. Menjadi korban yang hidup. A living sacrifice. Untuk Tuhan di sana. Aduh puyau. Mending di sini. Di sini aman. Tenang. Harus fellowship. Harus melayani. Aduh susah banget. Harus bersama-sama lagi itu. Wah susah. Enak di sini. Nah saudara. Ada ayat yang berkata, musuh datang mencuri, membunuh, dan membinasakan ya. Musuh ketika dia mau membinasakan kita, dia tidak perlu membunuh tubuh kita saudara. Tapi dia bisa dengan tipu saja. Seperti yang tadi saya katakan. Dia tipu kita, udah jangan. Sini ya, siapa itu suku siapa itu yang di sebelah itu? Agak kurang kelihatan di sini. Ada Ruben dan Gad ya, si Ruben berkata, udah sini aja ngapain ke sana. Capek di sini. Mending di sini. Itu bisa ditipu gitu saudara. Kalau saudara
berbicara dengan teman secara sadar atau enggak sadar gitu ya. Dengan orang gereja, saudara mesti alert loh. Ini teman saudara ini sedang ditipu atau enggak. Karena kalau ditipu itu akan buahnya tidak memenuhi buahnya itu tidak memenuhi visinya Tuhan di dalam hidup kita atau di dalam hidup dia. Jadi kalau kita tahu gitu ya, ternyata kok saya gaul sama dia, kok saya jadi kering ya. Kok visi saya jadi nggak tambah mengasihi Tuhan, nggak tambah melayani, nggak tambah mengasihi keluarga Allah, nggak menjadi saksi yang benar gitu ya. Ininya, waduh, ini udah satu alarm, udah satu alarm. Jangan ini saudara saya ini ada di sebelah kanan nih, bukan di sebelah kiri. Gitu. Ya ininya. Jadi musuh itu mencoba untuk membunuh kita, nggak perlu membunuh secara fisik, tapi dia tipu aja. Dia tipu kita. Nah, seperti saudara lihat, orang-orang ini yang 2,5 ini hidup di seberang sungai ya. Di seberang sungai ini. Sungai pada zaman itu adalah satu hal yang sangat penting untuk menjaga dari serangan musuh. Karena perangnya pada waktu itu menggunakan kuda dan kereta kuda gitu. Jadi sungai adalah satu hal yang sangat penting untuk melindungi saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan, naungan Tuhan. Kalau saudara nggak masuk ke seberang, then berarti kita hidup di daerah yang berbahaya. Unprotected area. Saudara akan mudah ditipu, saudara akan mudah diserang. Ini musuh-musuh di sekitar sini nih. Ada Edom dan sebagainya, nanti Amon yang akan menyerang nih. Yang akan menyerang kita. Nah, ini tadi takarannya ya. Jadi kalau saudara dalam tindakan saudara, saya pergi atau enggak, saya join atau enggak, saya lakukan ini atau enggak, langsung cek visinya tadi. Apakah yang saya lakukan ini great commandment, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sama atau enggak. Apakah saya menjadi discipleship untuk orang lain dengan tindakan saya ini. Saya menjadi teladan atau enggak untuk orang-orang. Kalau saya lakukan ini, apakah saya mengundang orang dari luar melihat keluarga saya atau saya dan memuliakan Tuhan atau enggak. Itu cek kontrolnya ya. Apakah memenuhi visi atau enggak. Ininya. Nah, berapa lama 2,5 suku ini tinggal di sana? Di daerah yang berbahaya, unprotected, tidak masuk ke dalam visinya Tuhan. Bukan jangka waktu yang pendek. Bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 300 tahun lebih dia tinggal di sana. 300 tahun lebih. Yang saya katakan kalau kita aplikasikan kepada kita, minggu pertama, bulan pertama, 6 bulan pertama saudara, tinggal di luar visinya Tuhan. Jangan pikir saudara tiba-tiba diserang sakit penyakit dan sebagainya. Enggak saudara. Jangan dipikir saudara tidak menikmati hal-hal yang tanah Yabesi ini tawarkan. Wah enak sekali, saya bisa gak usah ikutan yang belah sana, enak sekali, dengan kongko-kongko dengan teman. Tapi mungkin gak terjadi dalam beberapa bulan. Tapi sooner or later, cepat atau lambat, saudara akan mengalami simptom-simptom ini. Kering, gak ada visi, mana, bosan, dan sebagainya. Nah, 300 tahun lebih. Kembali, seperti yang tadi saya katakan, musuh mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama dia tipu, saudara. Tapi hal yang kedua yang dia lakukan, dia mencuri visi itu dari hidup kita. Karena tadi ayatnya berkata, iblis atau musuh tidak pusing untuk saudara diberkati Tuhan. Kaya secara finansial, sehat lagi, bisa piknik. Iblis nggak pusing soal itu. Asal dia curi aja visinya dari hidup saudara. Saudara akan kering dan menjadi liar. Atau bahkan dalam terjemahan Amplified tadi sampai perish. Perish itu artinya udah nggak berguna gitu ya ininya. Nah, seperti saudara kata, seperti tadi saya katakan bahwa bangsa ini tidak stay di sana secara singkat.
300 tahun ya. Ada banyak tahun untuk orang-orang percaya tinggal comfortable di daerah di luar proteksinya Tuhan. Di seberang visinya Tuhan ini ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah 300 tahun lebih. Maka Nahas, orang Amon itu, saudara ingat ya, Amon ada di sebelah tadi ya, Yabesi itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Maksudnya semua orang itu 2,5 suku tadi ya. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa setiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Maksudnya orang Israel yang ada di sebelah kanan Yordan tadi ya, ininya. Nah, kalau saudara tahu bahwa zamannya orang itu occupy satu bangsa ya, menjajah satu bangsa, itu kejamnya bukan main. Dihabisin semuanya saudara. Gak ada ampun ya semuanya. Saudara mungkin tahu ya, kejam sekali gitu. Nah, tapi si Nahas ini dia cuma minta satu hal. Baik, kamu minta diselamatkan, oke. Tapi izinkan kami untuk mencungkil mata kananmu. Ya. Kalau disejajarkan dengan raja-raja lain, Nahas ini baik banget ya. Waduh, baik sekali. Siapa yang setuju? Nahas ini baik sekali dibanding sama raja-raja yang dulu. Ya, satu. Siapa yang gak setuju? Nahas ini lebih jahat. Ada 3 yang angkat tangan. Yang lain bagaimana? Abstain. Tadi saya katakan musuh datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang pertama dia tipu supaya jangan nyebrang. Yang kedua caranya dia membunuh, membinasakan adalah dia ambil visinya. Nah, saudara juga harus kembali kepada masa zaman dulu gitu ya. Zaman dulu mereka berperang itu dengan panah kebanyakan. Atau dengan lembing gitu ya, ini ya saudara. Ketika mereka memanah, apa yang diperlukan? Satu mata itu saudara. Kebanyakan mata kanan, bukan mata kiri. Saudara bayangkan kalau mata kanannya dibutakan. Itu artinya lumpuh. Udah gak bisa menyerang balik. Ketika dia mau sadar pun, aduh aku udah tertipu nih oleh setan nih. Saudara udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. 2,5 bangsa ini cuma berkata begini, beri kami waktu katanya. Untung di sebelah kiri Raja Saul waktu itu baru mau diangkat. Dan dia diurapi Tuhan menyelamatkan yang lain ini. Tapi gak begitu banyak hal dengan anak-anak Tuhan zaman sekarang. Saudara. Ketika mereka udah kehilangan visi, dari mana taunya kehilangan visi? Artinya udah gak bisa membedakan lagi saudara. Yang mana yang baik, yang mana enggak, yang mana kehendak Tuhan, yang enggak, yang mana visinya dari Tuhan, worship semua sampai ke evangelism, enggak tahu dah. Tapi malah sebaliknya mereka bisa menyalahkan saudara-saudaranya yang di seberang sana. Kenapa kamu udah tahu kami ada di sini, kenapa kamu enggak tolong saya dan sebagainya gitu. Itu begitu dibutakannya visinya. Sampai begitu, sampai enggak bisa apa-apa. Sampai untuk memilih teman pun udah gak bisa seperti tadi. Yang mana nih? Ini orang Gad, Ruben dan sebagainya udah gak tahu. Bayangkan saudara. Kalau seandainya untuk memilih, jangan kata pasangan. Teman aja udah gak bisa. Seorang wanita memilih misalnya pasangannya yang baik, yang takut Tuhan dan sebagainya. Matanya picek sebelah. Dia lihat. Udah gak bakalan bisa memilih lagi. Artinya orang yang tinggal di seberang sini ada berbahaya, dia akan tertipu,
dan dia akan kehilangan visinya. Dia akan merasa kering dan dia hidupnya menjadi liar dalam arti tidak ada visinya. Hari ini saya berdoa meskipun pandemi telah menyerang kita, mungkin memporak-porandakan cara ibadah saudara. Jangan kehilangan visi. Tempat tidak menjadi masalah. Saudara akan tetap bisa menjadi worshiper di tempat saudara berada. Saudara tetap bisa melayani. Saudara tetap bisa bersekutu dengan Zoom dan sebagainya. Tapi jangan kehilangan visi. Great Commandment and the Great Commission. Worship dan sampai semuanya sampai ke evangelism itu. Saudara pegang terus. Karena iblis, musuh akan mencoba untuk menipu saudara dan mencuri itu semua dari kehidupan kita. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan akan mengingatkan terus saudara untuk terus berteguh di dalam visi Tuhan. Haleluya, amin.